gitu. Jadi tulang-tulang kecil dibikin kayak puzzle. Jadi orang bilang sakit tok pergelangan tangan, penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Rotasi mungkin sekitar 5 menit, 10 menit gitu ya, 5 menit lah ya. Halo, selamat sore teman-teman Kiura. Kembali lagi dengan saya Hans dan di sini ditemani oleh Dr. Andre SPKFR. Untuk episode kedua KiuraCast, saya akan membahas dan mengupas tuntas segala hal tentang wrist, yaitu kesehatan pergelangan tangan berkaitan dengan olahraga, yaitu masih sama dengan topik yang sebelumnya, yaitu olahraga raket. Seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Baik, Dok. Mungkin sebelum kita mulai membicarakan ya apa sih masalah-masalah pada pergelangan tangan atau wrist ini, kira-kira basic knowledge tentang wrist ini apa aja sih yang mungkin perlu diketahui sama pemirsa? Ya, jadi pergelangan tangan nih berhubungan sama permainan raket ini banyak banget kejadian cederanya ya, karena namanya kita memegang barang, di situ pasti ada tenaga yang harus dipakai di situ. Oke. Dan gerakan-gerakan di penggunaan raket itu, apalagi kalau raket-raket yang lebih besar, misalnya kayak tenis kan lebih besar ya. Iya. Nah itu membani si sendi pergelangan tangan. Nah untuk basicnya sebenarnya sendi pergelangan tangan ini dia itu terdiri banyak tulang sebenarnya. Iya. Jadi bukan satu tulang jadi kayak tulang ini. Jadi tulang dasarnya nih ada tulang besar yang di sini yang panjang namanya radius, tulang yang di samping namanya ulna. Lalu ada tulang-tulang kecil di sini, ada 8 tulang, Dok. 8 tulang. 8 tulang. Itu susunannya nanti ada ligamen-ligamen kecilnya. Gitu. Jadi tulang-tulang kecil dibikin kayak puzzle. Gitu. Jadi di situ ada tulang-tulangnya. Nah, di atas tulang-tulang ini nanti ada namanya tendon. Jadi bagian dari otot yang mengarah ke tulang kita buat gerak-gerakin jari kita nih. Nah, itu tendon-tendon. Nah, di dalam tendon itu juga disertai di dalamnya ada saraf juga. Nah, baru ditutup sama ligamen. Di situ nanti ditutup lagi sama jaringan di luarnya dan akhirnya terakhir kulit gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada orang keluhannya bisa keluhannya saraf, bisa keluhannya dari tendon, bisa keluhannya dari tulang, itu dari ligamen, itu macam-macam dari permasalahan yang ada di pergelangan tangan. Iya, karena dia kayak berlapis, jadi kadang agak sulit ya untuk mendiagnosis sebetulnya asal-usul dari nyeri tersebut apa gitu. Betul, jadi karena tumpang tindih, tempat-tempatnya di situ saja, ini kan tempatnya sempit ya, cuman begini doang. Jadi orang bilang sakit tok pergelangan tangan, penyebabnya bisa macam-macam. Ya, apalagi kalau misalkan kita main kayak tenis atau misalkan kayak padel atau olahraga-olahraga lain yang memang memerlukan hentakan yang cukup cepat ya dari pergelangan tangan. Itu aja ukuran pergelangan tangan kalau dibanding sama ukuran raketnya kan beda jauh ya. Beda Dok, jauh, ya. ya. Iya, jadi resiko terkena cedera itu sebetulnya cukup tinggi kalau memang tidak dipersiapkan ya. Benar. Jadi kalau permainan dengan raket di pergelangan tangan itu kan penting banget ya. Pertama, kalau misalnya buat serve gitu ya, itu kan biar makin cepat serve-nya. Selain tadi kemarin kita bahas tentang bahu, itu tentang pergelangan tangan juga. Iya. Itu yang bikin dia tambah cepat. Bahkan penelitian bilang kekuatan atau kekuatan dari pergelangan tangan itu menentukan 20-30% kecepatan dari serve-nya itu sendiri. Kecepatan bola tersebut Bolanya. ya, Belum lagi kalau kita ngomongin pada permainan raket itu ada pengarahan ya, direction dari bola-bolanya itu kan itu cuman pergeseran dikit nih dari pergelangan tangan. Jadi basic pergelangan tangan kita ini gerakannya yang ini namanya fleksi nih ke depan gini. Ini ekstensi. Ini namanya ulnar deviation yang ke arah kelingking, radial deviation gitu ya. Terus dia bisa muter. Circumduction. Iya. Jadi gerakannya pergelangan tangan ini macam-macam, makanya Dinamik ya, Dok. cukup dinamik. Jadi makanya kalau misalnya bermain bulu tangkis atau bermain tenis gitu, itu permainan buat ngarahin atau positioning bola itu ya permainan di pergelangan tangan gitu. Kalau power memang dari bahu, tapi buat positioning itu dari pergelangan tangan gitu. Kegiatan seperti apa sih yang bisa dilakukan di rumah gitu atau di gym yang bisa memperkuat pergelangan tangan ini untuk mencegah terjadi cedera? Jadi biasa kalau prinsip dasar latihan itu kan ada namanya stretching, strengthening ya. Nah jadi stretching itu dari tendon-tendon kita ini kita bisa stretching dulu, ini membuat stretching dari bagian-bagian dari fleksornya, Dok. Iya. Nanti baru di bagian-bagian ekstensornya, jadi ke bawah. Itu untuk stretchingnya. Nanti kalau untuk
penguatannya yang dasar-dasar untuk jari kita bisa pakai squeeze ball ataupun grip. Ya. Nah, itu bisa buat latihan jari-jarinya, atau bisa juga kita latihan khusus buat otot-otot forearmnya. Ya, ya. Misalnya seperti ini curl ya, wrist curl, yang ini reverse curl. Ya. Nah, itu buat latihan otot-otot forearmnya, Dok. Betul. Nah, biasanya juga penting untuk sebelum kita memulai permainan gitu ya, seperti bulu tangkis ataupun tenis gitu ya, kita bisa lakukan rotasi, Dok. Rotasi. Ya, rotasi mungkin sekitar 5 menit, 10 menit gitu ya, 5 menit lah ya, untuk conditioning si otot-ototnya biar pas main nggak terlalu cedera gitu. Iya. Jadi itu seperti kalau misalkan kayak mesin yang masih dingin, langsung dipaksa untuk gerakan yang intens langsung, ya dia bisa muscle tear ya. Iya, soalnya kan gerakan-gerakan yang untuk pergelangan tangan khususnya dia eksplosif ya. Ya, betul. Ya, jadi benar-benar dia kayak bisa ketarik gitu ya. Iya, Karena iya. gerakannya hentakan. Jadi makanya kita harus agak panasin dulu tuh. Kayak pemanasan sekitar 5 menit lah Iya. untuk sebelum permainan gitu. Ya, saya sendiri sih memang baru berapa hari ini latihan ya cukup intens lah, 1 jam, 2 jam gitu latihan tenis, Dok. Nah, sekarang waktu latihan servis tuh saya justru yang sakit bukan di sini, Dok, tapi yang sakit tuh di bagian sini ya, Dok. Forearmnya Iya, ya. lebih ke bagian forearmnya. Nah, sebelumnya juga saya tuh pernah tenis elbow gitu Tenis ya. Itu elbow, ya. memang jauh sih, maksudnya bukan masalah di pergelangannya, tapi saya tuh waktu itu sampai tidak bisa ngangkat Ngangkat ya, pergelangan kayak nggak ada saya. tenaganya Iya, ya. jadi kalau misalkan saya angkat kayak gini tuh didorong langsung jatuh, Dok, Gitu. gitu. Ya, jadi itu berhubungan sama otot-otot sekitar forearmnya ya. Jadi otot-otot khususnya tadi yang Dr. Hans cerita tentang tenis elbow itu kan, itu otot-otot yang posisinya di bagian belakang. Itu Iya. otot-otot namanya extensor, gunanya buat ngangkat. Oke. Nah, dia tuh posisi awalnya nempel dari bagian elbow sebelah luar sini, lalu dia ke jari-jari, Dok. Jadi makanya begitu dia ada masalah, dia genggamannya pasti jelek. Gitu, genggamannya pasti jelek. Nah, makanya tadi penting yang salah satu yang saya bilang tadi tentang reverse curl. Jadi itu buat nguatin otot-otot Kayak gini ya. forearm yang bagian ekstensornya gitu. Ya, ya, ya. Nah, ada sisi lain yang kalau tadi dibilang tenis elbow di bagian luar, golfer elbow di bagian dalam. Gitu. Jadi nama medicalnya kalau tenis elbow itu lateral epicondylitis. Sedangkan kalau yang bagian medial disebut golfer elbow itu medial epicondylitis. Epicondylitis ya. Nah, kalau untuk teman-teman kita tuh misalkan nih lagi di pertengahan permainan nih udah mulai ngerasa oh kayaknya ada yang gak enak nih, hal apa sih yang bisa dikerjakan gitu supaya misalkan sebelum berobat ke dokter nih, ke klinik, kira-kira hal apa aja yang bisa dilakukan supaya bisa mengurangi rasa sakit dan misalkan kalau mau lanjut main ya bisa main lagi gitu, Dok. Ya, jadi beberapa panduan sih kalau misalnya memang ada terasa nggak nyaman atau ngerasa kayaknya tadi salah gerak nih gitu kan biasa orang gitu ya. Biasa kita panduannya rise ya. Rest. Jadi kita stop bentar nih, kasih Iya, jeda stop dong. ya. Masa dipaksain terus. Terus icing. Iya. Dikasih es tuh. Terutama di awal-awal kejadian cedera, icing itu untuk mengurangi peradangan. Peradangannya. Ya, compression. Apalagi kalau tangan kan posisi ke bawah ya, itu sering kali bengkak tuh. Bisa kasih sleeve atau apa supaya ngurangin bengkak. Iya. Terus elevation, kalau misalnya tidur diangkat dikit. Nah, menarik ya, Dok, mau tanya. Kalau misalkan ya tadi kan komponen ketiga compression. Sebetulnya apakah nggak makin sakit ya kalau misalkan kayak dibebet begitu? Jadi kalau di bebet itu sebenarnya prinsipnya ngurangin bengkak. Jadi kita nggak bebet terlalu kenceng. Jangan terlalu kencang. Jadi misalnya kalau di beberapa tempat tuh ada takarannya, Dok, berapa milimeter Hg gitu buat bertanya. Jadi kayak sleeve yang biasa buat orang supaya sepedahan gitu kan. Ya. Itu cuma buat ngurangin bengkak aja. Gitu. Jadi kita nggak kayak dikencengin gitu. Itu bisa tambah bengkak memang. Gitu. Beberapa cara lain sih mungkin kalau memang lagi cedera tapi dalam proses pemulihan, biasa pasien suka nanya, Dok, bisa nggak dipakein deker gitu ya? Oh, Ya kan? iya, benar. Kadang-kadang sih ada yang deker, misalnya khusus buat tenis elbow, itu kita kasih deker yang posisinya di depannya tempat lateral epicondylnya, tujuannya buat mindahin garis gayanya, Dok. Oh gitu. Biar ototnya nggak narik di sana, jadi dia ketahan di sini. Jadi Sama dekernya. Iya, Oh, jadi tarikannya tuh nggak nyampe di tempat radangnya. Oh. Jadi mengurangi rasa tidak nyaman pas dipakai. Itu untuk deker-deker yang posisinya di sini. Biasanya nggak harus gede, dia nggak harus panjang gini karena Iya.
tujuannya itu buat mindahin garis gaya. Iya. Kadang-kadang ada deker yang panjang tuh dari sini sampai sini. Iya. Itu gunanya buat ngurangin pergerakan dari joint-nya. elbow-nya, join-nya. Jadi sebenarnya tergantung nih permasalahannya apa. Buat kita nentuin alat apa yang mau dipakai. Ada juga orang pakai yang dekat pergelangan tangan. Iya, Itu dia buat ngurangin jumlah pergerakan di sininya gitu. Lebih stabil. Lebih gitu. stabil. Jadi makanya kita lihat kondisi di mana, masalahnya apa, baru tentuin barangnya yang mana nih gitu. Nah, itu cukup menarik soalnya sekarang kalau saya lagi main tenis itu biasa tuh saya suka pakai ini kayak sleeve gitu di sini. Iya, iya. Nah cukup kenceng. Nah memang saya ya tariknya cukup kenceng sih. Tapi saya merasa tuh kalau lagi main tuh jadi kaku gitu. Jadi ototnya ketekan terus gitu. Iya, iya, Nah, iya. Jadi sebenarnya pemakaian itu nggak usah terlalu kencang, kita cuman buat membagi si tarikan otot yang ke lateral epikondil Ya. dibagi sebagian supaya nggak langsung semua ketarik ke sana gitu. Oke. Jadi mengurangi hantaran tarikannya gitu. Sama mungkin harus diperhatikan juga misalnya pemain tenisnya itu atau pengguna raketnya itu apakah baru ganti raket atau pinjam raket orang karena betul. tegangan dari senarnya ya. itu bisa jadi yang bikin beban lebih berat. Bener. Misalnya berat raketnya kan bisa berubah-ubah ya. Iya. Mode-modenya kita pinjam raketnya orang lain, kita nggak biasa, Iya, bisa pasti jadi beda, cedera iya. gitu. Jadi kita mainnya kayaknya biasa nih, tapi pas lagi ini kok beda ya, ternyata memang raketnya kita lupa nih. Ini punya orang bukan kita. Beratnya punya. beda, habis itu tegangan dari senarnya juga sendiri Betul, beda. itu harus diperhatiin tuh. Kadang-kadang lupa, tahu-tahu cedera. Betul. Nah, kalau dari pengalaman Dokter Andre selama ini kan memang lagi banyak nih ya, banyak banget sih pemain padel, pemain tenis. Kira-kira ada pengalaman yang cukup menarik gak sejauh ini? Sejauh ini sih biasa pemain-pemain padel ya keluhannya tenis elbow tuh. Sering banget tuh tenis elbow. Biasanya sih golfer elbow juga bisa. Tapi rata-rata dari semua yang mengeluh itu selalu bilang, "Iya dok, soalnya lagi seru. Nggak sempat pemanasan, langsung main." Jadi kayak ibu-ibu misalnya gitu ya, langsung, ayo main. Gitu. Jadi kayak dia nggak ada pemanasannya gitu. Itu jadi resiko cederanya pasti meningkat. Jadi pemanasan itu penting. Terutama tadi pergelangan tangan sama otot-otot forearm tuh gitu. Itu penting banget untuk dilakukan pemanasan, mencegah jadi nggak bisa main lagi berikutnya kan. Bener sih. Padahal kan kita pengen bisa mainnya rutin gitu. Supaya ya satu makin jago, ya habis itu ya ketemu calon pasangan juga di lapangan begitu ya. Indikator apa lagi sih yang bisa kita rasakan gitu selama lagi main, tahu-tahu ya udah, oh saya tahu nih, ini udah serius nih. Iya. Saya stop sepenuhnya deh gitu. Jadi tanda-tandanya nih ya, Iya. kalau dia mulai itu tadi sakit hebat ya. Iya. Terus nomor 2 misalnya ada bunyi tiba-tiba terus disertai sakit. Nah, Oke. mungkin itu ada yang robek atau apa yang kita nggak tahu. Nah, yang paling tanda-tanda khususnya misalnya lagi istirahat minum nih, atau lagi pegang raket, tiba-tiba raketnya jatuh. Berarti kan kekuatan genggamnya tiba-tiba jatuh tuh. Iya. Nah, itu kemungkinan besar ada sesuatu tuh. Jadi kita harus perhatiin, kalau bisa itu ya mulai di stop berarti itu. Jangan langsung main lagi, berarti Iya, itu ada cedera tuh. betul. Gitu. Biasanya sih kalau misalnya di luar waktu mainnya, mungkin kalau udah dibiarin sekitar 3 hari 4 hari kok nggak ada perubahan atau malah tambah sakit. Nah, itu sebaiknya segera sih. Kita harus periksa ada masalah apa tuh yang harus ditangani gitu. Jadi tanda-tandanya ya satu sakit, 2 mungkin ini kali ya agak bengkak ya, Bengkak, itu panas, panas, gitu ya. kelemahan tadi ya. Lemah. Iya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan sama pemirsa kalau misalkan memang lagi main langsung merasakan jadi yang hebat, dianjurkan jangan lanjut main dulu ya, meskipun sangat ini ya Lagi seru atau apa ya. lagi ketagihan banget gitu ya, mendingan berhenti main dulu sih kalau begitu. Betul. Nah, kira-kira kalau memang udah mengalami cedera di bagian pergelangan tangan, mungkin contoh yang ringan saja mungkin seperti tendinopati atau bukan seperti fraktur ya dok, tapi hal-hal apa aja sih yang bisa dikerjakan di klinik? Iya, jadi kan kalau tadi kita bahas penyebab dari sakit pada pergelangan tangan itu tadi bisa jadi tulang, tadi benar ya, fraktur itu bisa tuh. Misalnya pas lagi main terus jatuh, nahan badan kan bisa fraktur ya. Apalagi ini nabrak kaca seperti Nabrak itu ya. kaca. Terus nomor 2 bisa juga ligamen strain misalnya ya. Iya. Jadi tadi yang aku bilang tulang-tulang kecil di pergelangan tangan itu ketarik. Nah, itu kan sakit juga tuh. Nah, atau
tadi tendinopati. Tadi aku bilang tendon itu yang jalur dari otot ke tulang-tulang kita itu namanya kan tendon ya. Iya. Tendonnya bermasalah. Nah, kalau di klinik biasanya kita periksa dulu nih tadi buat memastikan penyebabnya yang mana. Ya. Apakah dari tendon, dari ligamen atau tulangnya. Karena itu penting. Jangan sampai misalnya kadang-kadang pasien kan suka ini sakit dipijit aja dulu, ya kan? Ya, bener, Dipijit aja dulu. Nah, sebenarnya sebelum dipijit itu harus ditentuin dulu ini sakit kenapa nih? Ya, Mungkin kalau sakitnya misalnya muscle belly atau yang otot-otot bukan robek atau apa, mungkin nggak ada masalah. Massage mungkin bisa jadi satu pilihan gitu ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya tadi ligamennya robek gitu, atau tendonnya radang itu dipijit kadang-kadang tambah sakit. Betul. Dipijit tambah sakit. Jadi kita lihat misalnya bisa dengan USG gitu ya, buat dilihat tendon-tendonnya ada yang bermasalah atau enggak. Bisa juga saraf tadi kita lupa sebut ya. Nah, saraf bisa juga. Kemarin ada pasien satu dia habis genggam terlalu kenceng tuh. Kemarin kebetulan sih bukan main golf, bukan main tenis ya, dia main golf. Oh. Genggam terlalu kenceng, genggamannya terlalu kenceng, muncul tuh carpal tunnel. No. Oh. Nah itu kan diuris juga ya. Yeah. Keluhannya kesemutan. Jadi kayak rasa nggak nyaman tapi bukan nyeri itu. Kesemutan di jari-jari, terutama jari-jari jempol, telunjuk, jari tengah gitu ya. Nah itu bisa juga tuh carpal tunnel tuh. Nah itu bisa dilihat dari USG buat dibedain antara penyebabnya saraf, tendon, atau ligamen gitu. Nanti kalau untuk terapinya sih sebenarnya beberapa pilihan sih. Misalnya bisa di bentuk yang biasa-biasa, misalnya mau di laser, ultrasound, shockwave juga bagus. Shockwave juga bisa. Ya, misalnya kalau dalam pengobatan dasar belum ada progres, bisa juga bentuknya kayak injeksi atau lain-lain gitu. Kalau misalkan injeksi ini, berarti maksudnya seperti wet needle atau seperti dry needle? Atau Jadi kalau penggunaannya sebenarnya kan kalau untuk nyeri dry needle bisa. Dry needle. Itu kalau kita bisa ketemu ada trigger point atau apa, kita bisa cari tuh. Itu bisa juga di dry needle. Cuman biasa pergelangan tangan itu posisinya kan nggak ada muscle belly-nya tuh. Bisa lebih jarang tuh. Biasa kalau tendon-tendon itu, biasa kita bisa suntik dextrose untuk proloterapi atau hal-hal yang regeneratif lainnya sih gitu. Iya. Nah kalau misalkan kita pakai kayak misalnya pakai KT tape atau pakai kinesiotape, kira-kira itu bakal bermanfaat nggak sih untuk mencegah dan mungkin ya mengobati gitu? Ya, jadi kinesiotape itu kan cara kerjanya dia mengangkat lapisan kulit dan di bawahnya itu si subkutan dan fascia untuk memposisikan aliran darah dan limfatiknya lebih baik. Bisa kalau bengkak atau sakit itu bisa berkurang tuh dengan pemasangan kinesiotape. Tapi penting untuk pemasangannya dengan benar, Dok. Karena pemasangan itu kita bisa pilih misalnya dari posisinya dari anchor-nya di bagian origo atau anchor-nya di bagian insersi gitu. Begitu pasangnya terbalik bisa jadi tambah nggak enak. Jadi kalau prinsip dasarnya kalau aku pikir kalau kita pasang taping, habis pasang tambah nggak enak, jangan dibiarin, harus dilepasin. Kita harus ganti arah lain atau nggak usah pasang mendingan. Soalnya kadang-kadang paling penting untuk dievaluasi pos pemasangan kinesiotape itu adalah habis pasang harus lebih nyaman, minimal 20%. Jadi kalau misalnya skala nyeri pas datang 6 gitu ya, kalau dia habis dipasang nggak jadi 4 atau jadi 3 gitu, berarti mendingan dilepas. Berarti kemungkinan besar pemasangannya itu antara salah arah atau salah teknik gitu ya. Karena teknik pemasangan kinesiotape juga ada banyak. Ada yang bentuknya mesti dipotong kecil-kecil, ada yang bentuknya macam-macam lah ya. Nah itu harus dipertimbangkan tuh. Jadi jangan asal pasang taping gitu. Gitu. Nah mungkin kalau pemirsa lihat ya yang taping itu yang biasa kayak warna biru, hijau, hitam atau warna krem, warna pink, kuning, yang warna-warna kayak selotip ya sebetulnya. Iya. Ya kayak selotip kelihatannya, tapi sebetulnya ya dari tape tersebut itu ada daya tarik. Misalkan dia bisa narik yang lebih kencang, yang tadi katanya ada anchor point atau misalkan insertio ya. Itu ternyata saya juga baru tahu kalau misalkan ya udah satu segmen itu bisa ditarik lebih kencang, habis itu yang lain bisa lebih longgar ya. Lebih kendor. Jadi ada teknik-tekniknya, Dok. Jadi kalau misalnya kinesiotape itu orang suka tanya, "Dok, itu di dalamnya itu ada obatnya atau enggak sih?" Ya. Sebenarnya dari dasarnya si kinesiotape itu si elastisitasnya itu yang narik si kulit, subkutan dan juga fascianya itu untuk memposisikan di posisi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ada obat nggak?
beberapa teknologi tapping yang baru ada dok, dikasih mentol atau kapan-kapan. Mentol gitu ya, supaya ada rasa min atau hangat sedikit gitu ya. Tapi prinsip dasarnya dia sebenarnya tidak pakai obat. Jadi ada orang bilang, dok itu kayak koyo deh atau apa? Bilang bukan ya. Jadi itu si salon pas gitu ya. Jadi itu sebenarnya itu arah tarikannya. Jadi makanya penting untuk cara pasangnya yang benar. Ini contohnya salah satu saudara saya, dia kan cukup aktif main padel. Nah belakangan ini dia merasa sakit nih di bagian kelingking sama ini kayak bagian bawah lah. Iya. Nah ini dia mulai ngerasain habis smash tuh. Habis snapping gitu kali habis ya. gerakan snapping. Ya, memang sangat dinamik kayak gerakannya, maksudnya bisa kita dorong, bisa tarik, habis itu Bisa di ikut muter sini, juga. bisa agak arahin dikit gitu ya. Itu gerakan Morris memang begitu. Nah itu salah satu contoh mungkin ligamennya ya, yang biasa bermasalah itu kalau kita gerakan hentakan tiba-tiba karena di sini kecil-kecil gitu ya, bisa jadi ligamen itu ketarik. Tarik. Iya. Jadi itu masalah ligamen itu bisa tuh TFCC ya biasa orang bilang TFCC ya. namanya. Itu singkatan. Triangular fibular cartilago. Apa itu lagi? Kompleks. Triangular fibular cartilago kompleks. Iya, TFCC. Nah, kalau di lutut kan ada yang namanya kayak misalkan ACL, PCL. Ya. Nah, kalau yang kayak di pergelangan tangan ekuivalennya seperti apa kira-kira kayak misalkan? Sebenarnya kita susah juga bilang untuk ekuivalen di pergelangan tangan karena sendinya itu kalau ini kan lebih kayak semi ke arah engsel gitu ya. Nah, biasa dia lebih ekuivalen kalau mau disamain sama ini. Jadi kalau wrist biasa kita lebih ekuivalen ke pergelangan. Misalnya kayak kalau di pergelangan tangan, pergelangan kaki biasa orang suka bilang ATFL, ya kan? Orang cedera ankle sprain gitu ya. Nah, itu kurang lebih mungkin si TFCC tadi itu mirip si ankle sprain dong. Gitu. Ini kan kalau kita lihat ini kayak mata kaki ya. Ya sama nih sebenarnya kan kalau ini bagian depan. Nah, tadi cukup menarik soalnya ada dok sempat ngomong kalau ada salah satu pasien yang carpal tunnel itu saat lagi megang stick golf mungkin agak terlalu keras. Iya. Nah itu carpal tunnel itu bukankah itu ya seperti suatu kondisi yang memang berkepanjangan ya, kronik gitu? Iya. Sudah penebalan kartilago. Jadi contohnya kalau carpal tunnel itu kan paling sering muncul pada orang pekerja kantoran dok. Iya. Misalnya karena posisi kerjanya repetitif dalam posisi yang tidak nyaman. Misalnya contohnya tangan itu terlalu begini pas lagi ngetik atau menggunakan mouse-nya terlalu ekstensi atau justru terlalu fleksi. Kadang-kadang kita pakai kan gitu. Jadi dalam posisi awkward si pergelangan tangan, tekanan di dalam carpal tunnel yaitu si medianusnya itu yang tertekan sehingga dia menjadi bermasalah. Nah, mungkin dalam kasus yang saya ceritakan tadi itu, dalam kasus itu sebenarnya dia udah ada. Dia cuman dalam kondisi itu dia nggak terlalu terasa gitu ya. Pas digenggam kenceng, tekanannya tambah kenceng kan karena di sini kan tadi aku bilang si carpal tunnel itu isinya tendon sama si saraf. Ketika gerakan tendon ini makin banyak, si tendonnya bengkak, sarafnya kejepit. Nah, namanya carpal tunnel syndrome. Jadi saraf itu yang dia lokasinya tuh pas di pergelangan tangan ini. Dia itu bakal ditekan di carpal tunnel. Karena tadi dasarnya si carpal tunnel itu bagian bawah tadi tulang kan, tulang berarti keras. Di atasnya ligamen, sesuatu yang solid juga, maksudnya firm ya. Sehingga ketika di dalam carpal tunnel ini isinya bertambah besar, dia nggak kemana-mana. Dia menekan struktur yang paling lemah, paling lunak ya. Paling lunak. Di situ adalah si saraf medianus gitu. Kan tadi kita dok sempat bilang juga ya kalau sebetulnya kerja kayak kebiasaan saat kerja atau posisi tangan itu kalau lagi neken lama itu bisa bikin penebalan ya di bagian cartilage-nya. Itu sebetulnya berarti posisi duduk yang benar itu gimana sih? Mungkin secara sederhana prinsip duduk yang benar itu seperti apa sih? Secara sederhana sih orang kerja itu kan posisinya dominan statis ya dok. Nah posisi statis itu ibaratnya kalau misalnya kayak kita megang barang nih ya, anggaplah ini handphone. Handphone kan ringan ya dok. Tapi kalau kita pegang 5 menit mungkin masih bisa. Kalau pegang 2 jam itu jadi masalah. Jadi sebenarnya posisi statis jangka panjang itu membebani banyak sendi dok. Contohnya misalnya leher nih. Kalau kita posisi duduk maju ke depan gini udah beban nih, udah dikali pembebanannya berapa kali lipat. Di posisi tegak aja sebenarnya sudah mengurangi, tapi nggak cukup dok. Sebenarnya jadi posisi yang paling penting dari awal semuanya sebelum posisi adalah
kalau bisa tiap 20-30 menit berubah posisi sebentar aja. Bergerak gitu Ya, ya. karena tadi untuk mengurangi akumulasi, ya kan? Bergerak sedikit aja, misal bergerak cuma berdiri, terus duduk lagi ya udah nggak ada masalah. Itu buat mengurangi akumulasi. Nah, nanti kalau misalnya, Dok, kalau gitu posisi yang udah tadi kita udah sering 20-30 menit kita pindah posisi, ya. kita ngapain nih? Nah, pertama layar. Kalau misalnya layar kerja sejajar mata. Jadi harus di depan. Jadi, Dok, tapi gimana kalau dia sejajar mata, ini tangan ke atas dong? Ya kan, kalau orang pakai laptop kan gitu ya. Iya benar. Permasalahan. Sekarang rata-rata semuanya pakai Laptop gitu. Makanya aku kadang-kadang, iya juga ya kalau pakai laptop. Nah, aku sendiri kalau misalnya harus pakai laptop dan harus lama di atas 2 jam, 3 jam gitu, aku biasa akan konekkan ke keyboard eksternal. Karena otomatis buat posisiin layarnya dulu nih, layar sejajar mata. Oke. Nomor 2, keyboard. Keyboard itu kalau bisa si tangan ini 90 derajat, Dok. Jadi nggak begini. Gini kan posisi bahu nggak enak. Jadi dia di bawah nih. Jadi ini mata di sini, ini keyboard di sini. Si mouse juga di sini. Kalau bisa si mouse-nya itu dibikin yang ergonomik dan ada bantalannya, free supportnya supaya lebih nyaman. Kadang-kadang kalau kita nggak punya itu, kita agak ngangkat gini atau nggak terlalu begini, itu yang bikin si carpal tunnel nanti. Berarti benernya harusnya mouse ini nggak selevel sama keyboardnya ya? Kan mouse kayak gini kan nanti. Iya, makanya sebenarnya di bawah nih. Harusnya di bawah. Di bawah kan kayak keyboard tadi. Di bawah. Jadi kadang-kadang kalau di atas gini, ini kan harus ngangkat terlalu tinggi ya. Bener. Gitu. Jadi posisi kerja tuh gitu. Nah, biasanya juga kalau kursi-kursi kerja kantoran tuh kan ada armrestnya ya. Armrest, ya. Nah, armrestnya itu kalau bisa disetel. Karena tiap orang kan tinggi armrestnya bakal beda ya. Beda. Ada orang panjang di tulangnya, panjang di kakinya kan udah beda. Kalau dia bisa disetel, kita bisa pasang di situ. Tujuannya apa? Kalau kita lagi kerja gini, beban dari kepala sampai leher sampai ke pundak kita ini bisa disalurin ke si armrestnya. Jadi bukan badan kita yang nahan nih. Kalau kayak gini kan yang nahan punggung dan kawan-kawan. Makanya tadi kadang-kadang orang habis kerja lama pegel di pundaknya, punggungnya. Gitu itu karena dia nggak membagi bebannya. Padahal kita harus bagi ke si armrestnya itu, Dok. Berarti kalau lagi kerja pertama ya itu layar harus level ya monitor ya sama mata. Habis itu kalau bisa keyboard ya 90 derajat. 90 derajat. Langsung ada armrest. Armrest. Nah itu berarti penting banget dari tinggi meja sendiri sampai ke tinggi kursi, posisi kaki duduknya seperti apa. Tinggi armrest itu harus benar-benar ya disesuaikan. Kalau misalkan memang kesehariannya tuh lebih banyak duduk sambil bekerja. Jadi harus dilihat posisi duduk. Ada beberapa pasien aku juga pas aku mau edukasi tentang posisi kerja, dia bilang, iya Dok, aku udah ngerti tuh dia punya working stationnya bisa dia bikin berdiri, Dok. Bisa bikin berdiri. Ada juga, aku pernah lihat juga working station yang bentuknya treadmill. Oh iya benar. Ya kan? Treadmill atau di working station bentuknya sepeda statis. Ya kan pernah lihat juga ya. Nah itu sebenarnya langkah-langkah yang dibikin supaya kita nggak terlalu statis tadi. Ya kan, kalau posisi statis lama, prinsip dasarnya statis lama berarti beban sendinya banyak. Betul. Kadang-kadang ada orang bilang, Dok, aku posturnya suka kadang-kadang gini, slouching gitu ya, bungkuk gitu. Nah, beberapa penelitian bahkan bilang postur itu bukan nentuin bakal sakit atau enggak. Apalagi kalau cuma sebentar. Jadi kita yang penting misal kayak gini, tapi cuma bentar nanti balik lagi ke atas. Itu nggak ada masalah. Jadi posisi statis jangka panjang itu perkalian tuh, Dok. Jadi bisa akumulasinya banyak. Akumulatif ya. Baik. Nah mungkin juga harus ini kasih semacam apa ya, sela-sela beristirahat gitu sambil kerja, langsung di-stressing, stretching. Tapi saya sempat lihat tuh kalau misalkan ya kita keseharian kerjanya tuh sedenter, berarti istirahatnya justru harus aktif dan olahraga. Itu pernah? Benar. Jadi ada penelitian waktu itu tentang jumlah waktu duduk dan jumlah waktu olahraga, dibikin, Dok, tabelnya nih. Kalau orang duduknya lama, olahraganya sedikit, itu resiko meninggalnya meningkat, Dok. Oh gitu? Iya, warnanya merah. Nanti kalau misalnya dia kerja di atas 8 jam nih, nanti dia olahraga nih setengah jam, nggak cukup, Dok, masih kuning. Nah kalau dia duduknya 8 jam, olahraganya minimal 1 jam, baru dia hijau. Resiko meninggalnya sama rata-rata orang. Mortalitas ya. Jadi kalau dipikir kalau banyak duduk berarti harus banyak bergerak. Bergerak ya. Justru ya kayak mungkin bergerak itu bisa dilaksanakan, maksudnya kayak olahraga itu bisa dilaksanakan di waktu istirahatnya gitu. Justru istirahat harus bergerak ya. Ya, jadi misalnya kadang-kadang kan orang kantor kadang suka juga
lagi makan siang, pesan aja lah, nanti dianterin gitu ya. Justru mungkin waktu istirahat itu sebenarnya waktunya pergi, jalan, bergerak, ya, untuk pergi bergerak. kemana gitu ya. Gitu. Tapi ada juga gini dok, ada pasien bilang, dok nggak bisa dok, ini kerjaan nih ngejar banget gitu. Aku bilang kalau gitu kita bisa mini exercise. Misalnya, contohnya pas pagi, nyampe kita parkir agak jauh dikit. Kalau ada eskalator kita naik tangga, kan itu mini ya. Lagi lift nunggu kan sama juga habisin waktu, naik tangga turun, apalagi terutama turun kan nggak terlalu bikin keringetan lah ya. Bener. Terus atau misalnya pas lagi nunggu print-printan, misalnya lagi ngeprint gitu kan, di kantor kan suka ngeprint, bergerak gitu ya. Kadang-kadang bergerak sesederhana cuma duduk berdiri doang juga oke sih. Duduk berdiri misalnya 10 kali, 12 kali gitu ya. Itu cukup efektif. Atau bahkan pernah sekarang, mungkin dokter pernah dengar juga tentang quadricep push up. Quadricep push up. Iya. Bukan quadricep apa? Gastrocnemius push up. Squat ya? Jadi gini, cuman gini doang dok nih. Nah ini ada penelitiannya juga ya, hasil penelitian itu bilang bahwa dengan melakukan gastrocnemius, jadi otot di sini itu push up, itu efeknya sepertiga dok. Jadi kalau misalnya kita pengen mendapatkan manfaat olahraga setengah jam, lakuin ini berarti Tapi sambil duduk. sambil duduk. Jadi misalnya lagi meeting rapat atau lagi sesuatu yang kita sebenarnya nggak boleh kemana-mana, wujudnya di situ kita bisa melakukan seperti ini tuh. Efeknya sepertiga dok. Jadi kalau misalnya mau dapat efek setengah jam, berarti 1,5 jam jadi kerjain tuh kayak gitu. Gitu, itu efeknya sama tuh. Tentang metabolisme kolesterol, gula, itu juga bantu dok. Gitu, jadi sebenarnya kita tinggal cari-cari tuh mini-mini exercise yang bisa tetap dikerjain, biarpun kita kerjanya panjang gitu. Iya. Nah ini kembali lagi nih, kalau misalkan untuk kesehatan pergelangan tangan, berarti kalau misalkan kita memang kerja terus typing atau pakai mouse terus, itu baiknya diistirahatkan sebentar, ada jeda waktunya juga. Nah ini jangan ditekan terus juga. Nah meskipun itu, selain itu mungkin ini posisinya jangan terlalu dongak, jangan terlalu turun juga. Jadi bisa di jeda-jedanya itu bisa juga stretching si pergelangan tangan kayak yang tadi ya. Nah tapi kalau untuk khusus carpal tunnel dok, sebenarnya ada gerakannya dok. Namanya nerve tendon gliding. Nerve tendon gliding exercise. Jadi kita tahu ini tendon. Ini nerve. Nah, jadi kita mesti gerakin si tendonnya itu dalam posisi yang terisolasi. Nah, jadi gerakannya pertama tangannya lurus. Nah, terus gerakannya kayak bebek gini dok. Nah, itu buat namanya flexor digitorum superficialis. Jadi ini bergerak flexor digitorum superficialis. Oke, terus dari gini dok. Nih, ini flexor digitorum profundus. Terus diginiin, itu tendon gliding nih. Oke? Nah, ini kan si tendonnya bergerak terhadap si nervusnya dan struktur lainnya tanpa menyebabkan apa. Jadi dia di-floss gitu, dok. Nah, si jempol juga bisa. Jadi jempol diremas, akhirnya nanti gini. Akhirnya gini. Tapi tadi gerakan dasarnya ini. Oke? Nah, nanti baru terakhir gini. Ini buat si sarafnya kan kita tarik. Terakhir jempolnya ke sini. Nah, itu sih flossing dari nervus medianusnya. Gitu, nerve tendon gliding exercise. Nanti mungkin kalau mau di searching lagi bisa tuh dok, biar lebih tahu gerakan spesifiknya. Sebelum kita tutup ya, kira-kira apakah ya menurut dokter Andre nih tips paling penting untuk menjaga kesehatan pergelangan ya? Mungkin ya dari stretching, dari kebiasaan sehari-hari, atau apa? Kira-kira satu tip aja deh yang pemirsa ya, penonton bisa ingat gitu. Kalau misalkan lagi olahraga, saya harus ingat ini, pokoknya ini prinsip yang saya harus adopsi gitu. Jadi sebenarnya kalau prinsip utama sih kalau mau permainan berarti tadi pemanasan. Pemanasan tadi bisa dengan rotation ya, gerakan rotation dari pergelangan tangan. Tapi kalau misalnya kita pengen lihat ke belakangnya, nah itu jangan lupa tuh tadi latihan grip strength ya, grip strength, latihan pakai squeeze ball boleh, sama ini curl dari si bagian depan dan bagian belakang. Itu penting banget tuh. Kalau ini makin kuat di otot-ototnya, berarti di situ lebih stabil. Lebih stabil, resiko cedera di pergelangan tangan menurun. Bahkan resiko cedera di bahu juga menurun, dok. Jadi kalau orang gripnya jelek, pas dia nahan bola, getarannya lebih banyak ke bahu. Jadi kalau orang cedera bahu, ternyata masalah jadi pergelangan tangan nggak beres-beres, kita beresin bahunya. Jadi pergelangan tangannya juga harus dikuatkan. Gitu. Berarti inti dasarnya kalau misalkan kita sebelum olahraga wajib ya kita stretching, kita lakukan pemanasan
supaya misalnya siap pergelangan tangan tersebut siap untuk bergerak. Tapi sebelum itu akarnya mungkin akar yang lebih penting ya, hal itu harus diperkuat pergelangan tangan tersebut dari misalkan stretching dan strengthening, bagian exercise diperkuat di bagian forearmnya juga, dan untuk grip strength sendiri harus diperkuat. Ya, betul. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah berkunjung lagi di KiuraCast untuk membawa yang mensosialisasikan informasi yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemirsa. Ya. Terima kasih Dok Andre. Terima kasih.